ahli-ahli waris-Mu. Kami semua bisa berkumpul Tuhan di tempat ini dengan kekurangan sesuatu apapun untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan, dan itu juga bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Teman saya persilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di gereja ini, dan tentunya siapapun yang menonton live streaming. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena di minggu lalu saya juga yang membawa firman Tuhan, dan kali ini tentunya saya akan melanjutkan tema besar saya. Dan pada hari ini temanya adalah mari kita akan penuhi panggilan kita. Mari kita penuhi panggilan kita. Dengan tema besar yang baru ini, kedepannya saya akan menyampaikannya secara berseri Bapak Ibu. Mengapa? Karena tentunya kita perlu mengetahui, yang perlu kita ketahui bahwa setiap tema pembelajaran firman Tuhan itu, firman kasih karunia Tuhan ini di gereja Gerika Makedonia ini telah dirancang dengan sengaja Bapak Ibu, berdasarkan RDWT atau Rightly Dividing the Word of Truth, firman yang dibagi dengan benar dan tepat. Nah, ini yang kemarin minggu lalu mungkin Bapak Ibu pernah kita sudah bahas ya, sehingga setiap topik pembahasannya itu tidak mungkin bisa disampaikan dan dipahami hanya secara ringkas saja. Jadi tentu adanya harus adanya subtema dan bagian-bagian ya, karena kita tahu Alkitab ini sangat luar biasa dan sangat dalam. Jadi mungkin ada beberapa topik yang tidak bisa kita bahas dalam satu kali pertemuan, jadi memang harus kita bagi. Gitu. Kita bagi supaya kita bisa mendapatkan jelas poin-poin apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengenai firman-Nya kepada kita ya. Dan apabila apalagi biasanya diambil penyajian khotbahnya ini cuma sambil lalu atau sepintas, itu tidak mungkin juga ya. Karena kita mau mempunyai pemahaman yang secara menyeluruh. Jadi setiap firman Tuhan ini harus disampaikan dan tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita juga sebagai jemaat Tuhan tentunya menginginkan hal itu ya. Jadi kita ingin dapat pengetahuan yang penuh. Jadi kita bisa memberikannya kepada banyak orang di luar sana. Karena hal ini terutama menyangkut keberlangsungan kehidupan iman. Nah, ini yang penting ya. Keberlangsungan iman di dalam hidup kita berjemaat sebagai gereja tubuh Kristus, orang-orang kudusnya Tuhan. Baik, untuk Ibu Bapak Ibu, mari kita masuk pada bagian kita yang pertama, memahami tema firman. Mari kita penuhi panggilan kita. Apa sih panggilan kita sebagai orang-orang percaya? Di sini kita akan mengawali dengan pentingnya memahami sebuah ajakan. Ya, Bapak Ibu, pentingnya memahami sebuah ajakan atau panggilan. Nah, setiap hari kita pasti memenuhi minimal sebuah panggilan atau ajakan dari orang lain. Betul, Bapak Ibu? Mungkin ada yang setiap harinya diajak, kalau misalnya orang yang di kantor mungkin diajak makan siang, kalau lagi lunch time atau apapun itu gitu ya, diajak untuk bersama-sama, entah ajakan apapun itu ya, panggilan kita pasti sering mendengarnya gitu. Dan ajakan-ajakan biasanya pada pagi hari kalau kita tentunya bersaat teduh ya, saat teduh atau untuk sarapan bersama gitu kan, atau biasanya untuk berangkat kerja, ayo kita satu kendaraan aja, bareng aja yuk sama aku yuk. Suatu ajakan ya. Kemudian panggilan-panggilan yang dilakukan atau untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dan sebagainya. Maka dalam memenuhi sebuah panggilan, Bapak Ibu, dalam memenuhi sebuah panggilan harus adanya atau dibutuhkan sebuah respon yang jelas, ya. Sebuah ajakan dibutuhkan respon yang jelas dan kuat dari masing-masing orang yang terpanggil, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu,
hal ini terkadang ada juga hal yang merepotkan. Tidak semua hal ajakan ini bisa kita lakukan ataupun buat kita mudah untuk kita lakukan, gitu kan? Biasanya ada ajakan yang mudah kita lakukan tanpa pikir panjang kita memenuhi ajakan itu. Tapi ada hal yang merepotkan, yaitu apabila biasanya masing-masing tidak mengerti apa yang tidak dimengerti atau tidak memahami apa arti suatu panggilan, ya. Maka jika hal itu terjadi, Bapak Ibu, dengan baik hampir dapat dipastikan biasanya tujuan bersamanya tidak akan tercapai. Oke? Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasalnya yang pertama. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Bisa kita baca ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Sudah Bapak Ibu? Mungkin bisa dilihat di depan ada monitor. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Minggu lalu saya sudah singgung bahasan ini, ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan baik ayat firman Tuhan ini, ya. Dari awal diawali dengan kata yang sangat penting. Apa itu? Dialah. Oke. Ini mencakup atau menunjuk kepada siapa Bapak Ibu? Yesus. Betul. Dialah menunjuk kepada Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau kita ganti dialah ini dengan kata Yesus, Yesuslah yang menyelamatkan kita. Oke? Yang tersirat berarti diri kita tidak menyelamatkan kita. Bukan diri kita yang menyelamatkan kita, tapi Yesus yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, ya. Dan yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Yesus Kristus, dialah ini Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus tentunya, bukan yang lain. Banyak orang di dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Banyak. Tapi karena padahal jelas di situ adalah Yesuslah yang menyelamatkan kita. Banyak sekali di luar sana orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah juru selamat. Karena mereka pikir mereka sedang terpanggil untuk mempercayai ungkapan banyak jalan ke Roma. Ya, banyak jalan ke Roma. Apa itu artinya? Itu adalah artinya benar dengan keyakinan banyak jalan menuju ke surga. Kira-kira banyak jalannya menuju ke surga Bapak Ibu? Hanya satu. Siapa yang setuju banyak jalan menuju ke surga? Boleh angkat tangan. Mari kita bahas. Banyak di luar sana yang mengatakan atau mempercayai dalam tanda kutip banyak jalan ke Roma. Berarti banyak jalan menuju ke surga. Ya, banyak jalannya menuju ke surga. Tapi menurut firman kasih karunia yang jelas kepada kita, apakah itu benar? Tidak, jelas keliru. Mengapa keliru besar? Karena Alkitab sudah sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak berubah mengatakan. Mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 14. Boleh dibuka? Yohanes 6 ayatnya yang ke-14. Ya. Di situ Yohanes 6 ayat 14. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali firman Tuhan ini menegaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk manusia dapat pasti masuk surga kecuali hanya melalui dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain untuk manusia dapat pasti masuk ke surga, Bapak Ibu, kecuali hanya dengan iman melalui Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus. Namun Bapak Ibu, semakin menarik, ya, semakin menarik dan untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita secara mendalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 tadi. Ini sebabnya dikatakan 2 Timotius pasal 1 yang ke-9 tadi dikatakan, dialah atau Yesuslah yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan dulu, ya, jangan dibalik. Menyelamatkan dulu, akhirnya kita bisa dipanggil kudus. Ya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ungkapan yang menyelamatkan dan memanggil kita dengan baik, Bapak Ibu. Ungkapan yang menyelamatkan dan memanggil kita, kalau kita lihat di dalam King James Version, bisa diganti boleh versi King James Versionnya. Ini dengar. Who hath saved us, sama dengan atau telah save, itu ada kata D di belakang, berarti itu kata sudah dilakukan, ya, itu sudah dilakukan atau telah dilakukan. Penggunaan kata di dalam bahasa Inggris itu berarti sudah dilakukan, ya, itu past tense, telah atau sudah menyelamatkan kita, sudah dilakukan. Who hath saved us, yaitu Yesus Kristus, memberikan kesan dan pesan yang sangat kuat bahwa faktanya Bapak Ibu, sesudah kita diselamatkan atau pasti memperoleh hidup yang kekal, begitu juga kita pasti masuk surga. Kita pasti masuk surga. Yesus tidak membiarkan kita berjalan begitu saja di dalam hidup kita selama di dunia ini sendirian. Kita yang memilih. Ya, Yesus tidak berkata karena kamu telah diselamatkan, udah cukup, gitu aja, silakan berjalan sendiri. Apakah Yesus berkata seperti itu, Bapak Ibu? Tidak. Yesus berkata, ya, Yesus tidak mengatakan karena kamu telah diselamatkan sudah cukup, silakan berjalan sendiri. Kamu bebas anakku, tenang saja. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu kehendaki. Apa itu yang Tuhan inginkan setelah kita selamat? Tidak. Tetapi ada panggilan yang hidup, panggilan hidup kita bersama. Ingat, panggilan bersama Bapak Ibu, ya. Panggilan bersama, bukan lagi secara individu, ya, bukan lagi secara individu. Tapi kita ketahui keselamatan ini secara individu atau secara pribadi-pribadi. Jadi keselamatan ini tidak, contohnya istrinya selamat, terus tiba-tiba suaminya juga ikutan selamat karena istrinya selamat. Apakah begitu? Tidak. Jadi tidak ada boncengan kalau mau ke surga. Nggak ada. Jadi satu-satu. Kalau mau selamat, dua-duanya harus mendengar firman keselamatan dan dua-duanya harus mengimani apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu untuk menghapus segala dosa umat manusia, segalanya dengan iman tanpa perbuatan. Amin. Amin. Itu yang penting untuk kita. Tetapi ada lanjutannya, ada panggilan dari Tuhan Yesus untuk kita hidup melayani Dia secara bersama-sama, yang harus wajib kita sebagai anak-anak Tuhan responi, ya. Juga secara posisi untuk menjaga kebersamaan. Nah, itu maksud dari kita sebagai orang-orang percaya harus bersekutu dengan orang-orang percaya.
Itu juga menjadi tanggung jawab kita atau panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya adalah panggilan Kristus macam apa kira-kira? Ya, panggilan Kristus macam apa itu? Panggilan yang seperti apa? Itulah panggilan yang sifatnya kudus. Itulah panggilan yang sifatnya kudus. Bukan panggilan kita yang berdosa. Kalau di luar sana banyak sekali orang yang bangga dan mengatakan dirinya adalah orang berdosa. Orang berdosa. Kamu orang berdosa. Iya, saya masih berdosa. Tentunya saya masih berdosa. Loh, kenapa kamu masih berdosa? Iya, karena saya masih banyak melakukan dosa. Apa benar begitu? Kira-kira jawabannya? Kalau ditanya mereka berdosa karena mereka melakukan dosa, apa benar begitu? Karena dia belum mengerti. Karena menurut firman Tuhan mengatakan kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Iya. Karena sejak dalam kandungan Kita sudah berdosa. kita sudah berdosa. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak yang di dalam kandungan ibu? Yang kita lakukan yang merujuk kepada keberdosaan? Tidak ada. Kira-kira bagaimana caranya? Tapi Tuhan mengatakan sejak dalam kandungan kamu sudah berdosa. Jadi kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Karena memang kita sudah jatuh jauh di dalam dosa dahulu. Karena nenek moyang kita Adam. Bukan karena kita melakukan dosa makanya kita berdosa. Jadi kalau di luar sana orang mengatakan statusnya itu terjadi karena dia berbuat. Dia mempraktekkan sesuatu jadi merujuk menjadi title-nya dia, statusnya dia di hadapan Tuhan. Tapi bukan begitu. Ya, Bapak Ibu. Tapi sekarang kita tentunya yang sudah percaya, mengimani bahwa Yesus Kristus sudah menghapus segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya dan tidak ada lagi dosa yang tidak dihapus. Dengan bangga kita mengatakan bahwa kita adalah orang kudus, bukan lagi berdosa. Ya, bukan lagi berdosa sifatnya, melainkan kudus atau suci. Ayo. Kita adalah orang yang kudus. Kita adalah orang yang suci. A holy calling. Panggilan kudus atau holy calling ini Bapak Ibu tidak tercipta sebagai sebuah panggilan ya yang digagas atau dibuat oleh pemikiran manusia. Ya, dengar baik. Sekali lagi, panggilan kudus ya yang tadi baru saja kita baca, panggilan kudus ini tidak tercipta ya, tidak tercipta sebagai sebuah panggilan yang digagas oleh pemikiran manusia atau sebuah organisasi ya atau kelompok tertentu. Tidak. Panggilan kudus ini bukan dibuat oleh pemikiran manusia, tercipta bukan karena pemikiran dari manusia yang fana, melainkan panggilan kudus dari Kristus yang sifatnya bukan berdasarkan perbuatan kita. Karena manusia tidak akan sampai ke sana kalau pemikirannya kita hidup kudus berdasarkan perbuatan. Tidak akan sampai, tidak akan kudus. Kenapa? Karena manusia merasa bahwa mereka sanggup, mereka bisa, padahal tidak. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Itulah kenapa kita bisa dipanggil kudus oleh Yesus Kristus. Karena Yesus yang menyelamatkan dan Yesus yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan. Yesus tidak melihat perbuatan Bapak Ibu. Jadi kalau mau tahu kudusnya itu dari mana,
Kudusnya itu dari Allah yang melihat kita tentunya ya, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud Allah sendiri dan kasih karunia-Nya sendiri. Ya. Dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi ide panggilan kita yang kudus ini, ide panggilan kita yang kudus ini, yaitu panggilan kita untuk selalu dalam posisi kebersamaan, ya. Bersama itu dirancang oleh pemikiran Kristus. Pemikiran Kristus sebagai tujuan hidup kita bersama berdasarkan kasih karunia Tuhan yang ditetapkan Allah sebelum permulaan zaman. Di dalam King James Version lebih jelas dikatakan before the world began. Ya, sebelum permulaan zaman. Ya, kita telah ditetapkan Allah untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum nenek moyang kita lahir ke dunia ini, Tuhan sudah menetapkan kita, ya, menetapkan tujuan hidup Bapak Ibu semua, saudara semua seiman, ya, untuk hidup dan bersama berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jauh sebelum nenek moyang kita hidup, sudah ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa panggilan kudus yang ada di dalam Kristus Yesus sekarang ini adalah bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita buka Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh melalui iman. Ya, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Stop sampai situ. Di situ ada beberapa fakta yang menarik yang harus kita ketahui sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Karena kasih karunia. Lihat, karena kasih karunia, kita sudah mengetahui definisi dari kasih karunia adalah cuma-cuma, gratis, free. Kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman. Oke? Kita sepakat sebagai orang-orang kudus harus mengetahui ini. Melalui iman kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan atau pemberian Allah yang cuma-cuma. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, melainkan karena semata-mata karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Ya. Yang menyelamatkan tetap Yesus Kristus. Ya, iman itu medianya. Jadi kamu selamat karena Yesus Kristus yang mati menghapus segala dosa kamu, kita semua, dan melalui iman yang Bapak Ibu punya, kita semua punya, mengimani Yesus Kristus yang sudah mati, makanya kita menjadi selamat. Melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak patut kita yang tidak melakukan, tapi kita bermegah atas itu. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mencapai kasih karunia, ya, atau mencapai keselamatan, itu tidak akan dihitung Tuhan sama sekali. Karena yang berlaku di zaman kasih karunia adalah iman. Melalui iman, keselamatan, itu yang berlaku untuk mendapatkan keselamatan, tiket masuk surga. Bukan karena mengusahakannya, bukan karena perbuatan manusia, makanya kita semua bisa beroleh keselamatan. Bukan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Ya, jadi apa tempatnya yang dimaksud dengan panggilan kudus atau holy calling? Kita telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus berdasarkan maksud kasih karunia Allah sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kemuliaan kita.
Ya, apa tepatnya yang dimaksud itu? Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat terlebih dahulu panggilan kudus Allah kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Ya, ada yang tahu panggilan Allah sendiri kepada bangsanya? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Allah memanggil bangsa Israel ini sebagai bangsa pilihan atau bangsa yang kudus. Di dalam firman Tuhan, bangsa Israel ini adalah bangsa yang kudus. Oke? Apalagi imamat yang rajani. Imamat yang rajani di bumi. Ya, bahwa berdasarkan nubuatan nabi-nabinya Israel di dalam perjanjian lama, ya, hal apa? Hal panggilan kudus bagi mereka itu ditetapkan, ya, sesudah dunia dijadikan. Apa iya? Betul? Iya. Betul apa betul? Betul. Betul. Loh, kok itu? Dunia dijadikan, setelah dunia dijadikan, after the world began. Kita buka di kisah di Alkitab kita. Dari Kisah Para Rasulnya pasalnya yang ketiga. Boleh dibuka? Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul yang ketiga, ayatnya 19 sampai dengan 21. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya dosamu dihapuskan. Itu 19. Kemudian ke-20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Oke, kalau di King James Version, since the world began, atau sejak dunia dijadikan. Beda dengan kita yang tadi dengar sebelum dunia dijadikan. Ya. Ada yang beberapa yang menarik di situ. 19 dikatakan tadi, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Bapak Ibu, dengar baik pertanyaan. Kira-kira, bukan pertanyaan, ya kita akan diskusikan ini. Kira-kira kalau Bapak Ibu sedang menginjil, ya, kira-kira firman Tuhan ini yang baru saja kita baca betul apa betul? Betul ya? Tidak salah ya? Dulu itu. Ya, betul kan? Betul. Ini makanya sering kita bahas, kita harus membagi firman kebenaran dengan tepat dan benar. Ya. Kalau Bapak Ibu semua pasti punya pengalaman atau kesaksian di dalam kehidupan Bapak Ibu untuk bersaksi atau menginjil. Ya, sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semua menjadi orang kudus. Itu panggilan kita secara bersama dan juga individu. Ya, tentunya. Kalau Bapak Ibu salah memberikan atau keliru dalam menyampaikan firman Tuhan dalam konteks keselamatan dengan ayat yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dalam arti keselamatan itu harusnya diperoleh melalui iman, dan Bapak Ibu memberikan ayat seperti ini. Karena itu sadarlah, sadarlah dan supaya dosamu dihapuskan. Nah, kira-kira orang itu bagaimana? Ada dua berarti. Antara kita yang belum paham, pasti akan menimbulkan keraguan. Sadarlah dan bertobatlah. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita tidak mengerti konteks
dari firman Tuhan ditujukan kepada siapa, siapa yang mengatakan ditujukan kepada siapa, dan kapan itu dikatakan, ya, itu tidak akan sampai. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu tidak akan berlaku sekarang, ya. Itu tidak akan berlaku sekarang. Sebelum saya lanjut kembali menjelaskan, mari kita buka dulu satu ayat lagi, Kisah Para Rasulnya pasalnya yang kedua, ayat yang 38. Situ dikatakan, jawab Petrus. Kisah Para Rasul 2 ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini di luar sana banyak. Ini firman Tuhan mengatakan kamu harus bertobat untuk selamat. Kamu harus memberi dirimu dibaptis. Ini baca dong kamu, ya, supaya kamu bisa menerima pengampunan dosa, maka kamu juga akan menerima karunia Roh Kudus. Mari bertobat yuk. Yuk, mari datang. Mari bertobat. Setelah bertobat, akui dosamu kepada Tuhan. Setelah kamu akui, mari dibaptis. Baptis dulu, gak bisa. Kalau kamu gak dibaptis, gak bisa. Kamu gak menerima kunci masuk surga, kamu gak bisa. Kamu harus dibaptis. Tinggal pilih, kamu yang percik, kamu yang selam, kamu yang apapun itulah. Ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, bisa kita lihat dari perkataan Petrus ini, perbedaan panggilan kudus. Ini dia, dengar baik. Perbedaan panggilan kudus kita bangsa lain sebagai tubuh Kristus dengan panggilan kudus kita bagi Israel secara bangsa, umat pilihan Tuhan. Petrus menyerukan kepada umat Israel supaya mereka apa? Bertobat. Supaya apa? Supaya dosa mereka diampuni atau dihapuskan. Mereka harus lebih dulu melakukan pertobatan. Pertobatan sebagai syarat agar mereka menerima Roh Kudus. Bertobat bagi mereka itu bukan sekedar menyesali, tetapi berbalik. Apakah seperti itu panggilan kudus kita sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu? Tidak, jelas tidak. Itu tidak menjadi atau tidak menjadi dasar kita, panggilan kudus kita terhadap Tuhan Yesus sebagai tubuh Kristus. Ya, berdasarkan kasih karunia ini, tidak lagi seperti itu yang kita jalani sekarang. Apakah seperti itu narasi Injil keselamatan yang kita mengerti dan sampaikan untuk memanggil orang-orang kepada keselamatan dalam Kristus saat ini? Tidak seperti itu lagi. Itu narasi Injil keselamatan yang kita pahami, itu tidak seperti itu. Apakah dosa-dosa manusia diampuni Tuhan saat ini karena bertobat? Tidak. Atau karena kita percaya pada salib Kristus? Iya, kita percaya. Tapi kalau dulu kita taunya bertobat. Jadi itu salah? Tidak, tapi karena dulu. Itu dulu. Untuk orang bangsa Israel. Iya. Tidak salah. Bertobat untuk mendapatkan pengampunan dosa tidak salah, tapi bukan untuk kita. Betul. Itu untuk orang Israel zaman untuk kita sekarang tidak seperti itu. Panggilan hidup kita sebagai orang kudus bukan karena kita bertobat, tapi karena kita percaya pada salib Kristus, kepada Yesus Kristus. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus, maka Allah akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala hal. Ya, apa yang Paulus katakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13.
Kita lihat Efesus pasal yang pertama ayat ke-13. Di situ dikatakan bahwa di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Kemudian di dalam dia kamu juga ketika kamu bertobat. Apa begitu? Tidak. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Berdasarkan Injil kasih karunia yang kita dengar dan percayai, mensyaratkan bahwa kita dipanggil hanya dengan percaya kepada Yesus. Dengar baik, tidak bertobat. Bukan dengan bertobat, salah. Bukan dengan baptis, salah. Untuk kita sekarang. Ya, kalau dulu memang konsepnya harus seperti itu. Ya. Apakah kita dibaptis? Yes. Yes. Ke dalam tubuh Kristus. Ke dalam tubuh Kristus. Itu tadi dengar, lihat. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Langsung dimeteraikan Roh Kudus itu. Langsung. Ketika kamu percaya, ya. Ketika kamu percaya bahwa kita dipanggil hanya dengan percaya kepada Yesus. Tapi tidak stop hanya percaya kepada Yesus. Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit. Karena segala dosa kita telah diampuni, bukan supaya diampuni lagi kita percaya, ya, karena Tuhan sudah dan hanya mengampuni kita satu kali untuk selama-lamanya. Itu yang penting bagi kita. Kalau di luar sana banyak yang mengatakan dan banyak yang menyerukan tidak semua dosa dihapuskan. Kamu harus bertobat supaya dosamu diampuni. Kamu harus minta ampun supaya dosamu diampuni. Tapi apakah kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan tetap masih bisa melakukan dosa? Masih tidak diperbolehkan. Apakah bisa orang-orang percaya itu jatuh? Bisa atau ya? Bisa atau tidak? Bisa. Orang percaya itu bisa jatuh. Ya. Tapi kalau di luar sana mereka jatuh, ya, orang-orang tidak percaya, mereka minta ampun. Apakah kita harus minta ampun ketika kita jatuh? Siapa di sini kalau maksudnya melakukan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, minta ampun? Jujur, ibu jujur. Ibu, minta ampun atau enggak? Enggak. Ibu yakin? Iya. Yakin enggak? Ini karena ikut suara terbanyak atau? Yakin. Atau dari ibu sendiri? Enggak minta ampun. Enggak minta ampun, yakin? Ibu yang di belakang minta ampun? Jadi kalau kita jatuh itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Jadinya kalau gitu, kalau kita tidak boleh minta ampun. Jadi sebenarnya ketika kita jatuh, kita lemah atau kuat? Lemah. Kalau kita jatuh lemah. Ketika kita jatuh itu sebenarnya kita di dalam posisi kita lemah atau kuat? Lemah. Jadi apa yang harus kita minta sama Tuhan? Kekuatan. Bukan? Pengampunan. Nah, itu beda dong, ya kan? Jadi gak minta ampun lagi? Enggak, jangan. Ya, kekuatan yang kita minta sebagai keharusan kita sebagai orang-orang kudus, ya, orang-orang yang memang sebenarnya kita masih hidup di dunia ini, masih banyak yang harus kita lakukan dan kita benahi di dalam hidup kita secara jasmani, tentunya. Tapi kerohanian kita kepada Tuhan haruslah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam firman Tuhan.
firman kasih karunia. Ya. Sekali selamat, selamat selamanya. Diampuni sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi pengampunan lagi. Kalau Bapak Ibu minta ampun, cara Tuhan mengampuni kita itu lewat darah. Ya Tuhan, tolong ampuni aku, saya sudah berbuat salah. Loh, kamu nyuruh saya untuk mati lagi? Kalau Tuhan jawab itu, darah Yesus yang tercurah untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Itu satu-satunya cara supaya Bapak Ibu bisa menyebut diri Bapak Ibu itu menjadi orang kudus. Itu satu-satunya cara. Tidak ada lagi cara yang lain. Jadi kalau sudah dilakukan satu kali, selesai, sempurna. Perbuatan Yesus itu tidak ada setengah-setengah, sempurna. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Jadi inilah panggilan kudus kita, yaitu panggilan berdasarkan kasih karunia Tuhan yang telah nyata bagi kita semua, bahwa di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia diciptakan, kita semua yang percaya telah termeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan yang kekal, sehingga kita secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus sekarang ini dapat dipersenjatai dengan apa? Mewujudkan pikiran-pikiran Kristus untuk kita selalu siap mewartakan Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan kepada semua orang. Tapi apakah itu saja? Tidak. Tentu kita harus setia. Kelemahan kita sebagai manusia, kadang kita tidak setia. Tetap setia di dalam pelayanan. Ambil bagian di dalam pelayanan. Membangun tubuhnya, ya, yaitu kita, jemaat tempat kediaman Roh Kudus. Itu yang Allah inginkan kepada kita sekarang sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Itu yang harus kita sadari sebagai ahli-ahli warisnya Tuhan. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan pertama dalam penyajian tema mari kita penuhi panggilan kita ini. Kita akan membuka 2 Tesalonika pasal yang pertama. 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 11 ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sampai pada kesimpulan kita, mari kita penuhi panggilan kita. 11, di situ dikatakan apa? Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Ya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di mana? Di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Kamu di dalam Dia. Menurut kasih karunia Allah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kami percaya Tuhan, kami sekarang anak-anakmu yang sudah percaya kepada karya penyaliban Yesus di kayu salib, itulah yang menjadi dasar kami Tuhan untuk bersuka cita. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih untuk segala kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami. Kami ingin selalu diperbaharui Tuhan tentang pikiran, perbuatan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan segala yang terbaik di dalam kehidupan kami. Karena kami Tuhan menjadi orang-orang kudus-Mu. Kami juga ingin banyak orang diselamatkan, jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan. Engkau sudah menguasai hati dan pikiran kami, dan kami akan menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya.